Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Masyulwan. Pada kesempatan kali ini masuk ke praktikum selanjutnya, melanjutkan dari materi yang kemarin. Jadi fokus pembahasan pada kali ini itu tentang image enhancement. Tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Jadi apa itu image enhancement? Sesuai namanya, itu adalah trik untuk memanipulasi atau meningkatkan kualitas dari suatu citra atau gambar. Jadi dalam pengolahan citra digital, umumnya kita itu ingin kualitas citranya itu kualitas citra itu sendiri baik agar lebih mudah untuk diproses nanti ya. Nah, kriteria baik atau tidaknya itu tergantung pada penggunaan dan bagaimana kita mengaplikasikan citra itu citra itu sendiri. Image enhancement ini ada dua. Yang pertama itu ada spatial domain, yang kedua itu ada frekuensi domain, dapat dilihat di sini. Jadi fokus untuk pembahasan kali ini adalah di spatial domain, tepatnya untuk point processing. Jadi dalam spatial domain itu gambar nanti diolah dengan memodifikasi nilai intensitas pixel secara langsung, di mana setiap operasi hanya bergantung pada nilai pixel tertentu atau sekelompok pixel di sekitarnya. Karakteristiknya itu operasinya dilakukan langsung pada citra, tidak ada transformasi domain seperti di frekuensi domain. Kemudian cocok untuk pengolahan gambar dengan intensitas yang sederhana. Nah, di spatial domain ini ada point processing dan mask processing. Fokus kita di sini yang utama itu di point processing, di mana pada point processing ini dia memang operasi yang paling sederhana tapi juga paling sering digunakan. Prinsipnya itu sebuah pixel pada citra masukkan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama. Misal di sini ada f x, y, maka pada keluarannya posisi atau koordinat dari x, y nya ini sama. Kurang lebih seperti ini. Misalnya ada pixel yang memiliki posisi di koordinat 0,0, x nya 0, y nya 0, maka pada keluarannya dia ada di posisi 0,0 juga. Nah, image point processing ini ada 6 untuk pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada thresholding, image negatif, image kontras, operasi aritmatika, operasi boolean, dan operasi geometri. Yang pertama itu kita masuk ke thresholding dulu. Kita langsung masuk ke Python saja. Nah, khusus untuk thresholding ini adalah teknik dasar dalam pengolahan citra yang digunakan untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar hitam putih. Jadi dia melibatkan pemilihan nilai ambang yaitu atau threshold. Jadi threshold di sini itu maksudnya nilai ambang. Bisa dilihat di sini. Threshold minimumnya itu 127. Ini maksudnya nilai ambang. Jadi misalnya ada sebuah pixel gambar grayscale, misalnya nilainya itu di bawah 127. Nih, T nya itu kita misalkan dengan 127. Maka jika misal dalam grayscale nilainya itu 50, maka untuk thresholding dasar atau binary thresholding, karena nilainya kurang dari 127, maka pada hasilnya nanti dia menjadi 0 atau hitam. Sedangkan jika nilainya sama dengan atau lebih di atas dari threshold ini 127, maka dia akan menjadi gambar putih. Ini dilakukan untuk setiap pixel yang ada di gambar tersebut. Threshold ini ada macam-macam. Contohnya di sini ada threshold binary inverse, truncate, 2-0 dan 2-0 inverse. Cara melakukan thresholdingnya itu kita pakai library OpenCV karena ini yang paling sederhana. Jadi kita buat di sini ada dua variabel red dan trace 1, kemudian kita panggil fungsi threshold, dimana argumen ini ada kita masukkan gambarnya, thresholdnya, kemudian nanti di sini kita masukkan jenis thresholdnya untuk memanggil fungsinya. Lalu di sini jika kita menggunakan plot untuk menampilkan gambarnya. Ini contohnya hasil dari kode yang kita run. Nah, kelihatan di sini di threshold binary tadi kan kita set 127 untuk thresholdnya. Berarti misalnya nilai grayscale itu di atas 127, maka dia akan menjadi putih atau 255. Dilihat di sini gambar yang cenderung putih itu akan menjadi putih
solid, sedangkan gambar yang cenderung hitam karena nilainya itu sebenarnya ada di bawah threshold atau 127, maka akan menjadi hitam pekat, hitam solid di sini. Sedangkan untuk threshold binary inverted ini adalah kebalikan dari threshold binary. Jadi jika nilainya itu ada di atas threshold, dia hasilnya itu bukan menjadi 255 tapi menjadi 0. Sedangkan kalau nilainya itu di bawah threshold atau 127 tadi, dia akan menjadi putih atau 0 atau 255. Maaf, tadi yang misalnya di atas 127 dia akan menjadi hitam kalau di inverted. Kemudian ini ada threshold yang lain, truncate, kemudian threshold to 0, kemudian to 0 inverted. Lalu sebenarnya itu ada threshold yang lain, yaitu threshold yang adaptive threshold dan Otsu threshold. Pada adaptive threshold ini nilai ambang dihitung untuk setiap wilayah kecil pada gambar. Jenis ini berguna ketika ada perubahan pencahayaan yang tidak merata di seluruh gambar. Sedangkan pada Otsu threshold itu nilai otomatis menghitung nilai threshold yang optimal dengan memaksimalkan varians antara dua kelas pixel yang dari foreground dan background. Jadi teknik ini berguna untuk gambar dengan kontras yang rendah. Bisa dilihat di sini itu perbedaannya jelas, yang simple atau binary threshold dengan adaptive threshold, sedangkan yang Otsu threshold ini sekilas hampir sama dengan yang binary threshold, tapi jika kita lihat di sini itu ada sedikit perbedaan. Selanjutnya itu image negatif. Jadi image negatif ini sederhananya kita membalikkan warna ke warna yang berlawanan. Misal jika kita ke Photoshop, kan kita tahu nilai hue itu adalah berupa sudut dari 0 sampai 359 derajat. Nah, berarti kalau ada warna merah yang dimana di sini sudutnya adalah 0 atau 360 derajat, kebalikannya itu adalah warna biru yang sudutnya itu 180 derajat. Nah, untuk inverted ini tadi, inverse, maka setiap nilai pixelnya itu akan dibalikan nilainya, jadi berlawanan. Sedangkan rumusnya itu L dikurang 1 dikurang fx, y, di mana L nya ini adalah nilai maksimum dari nilai maksimum dari pixelnya itu. Misalkan ini kita pakai grayscale, nilai maksimumnya 255, berarti L nya ini 255, kemudian dikurang 1 dikurang fx, y, di mana fx, y nya ini adalah gambarnya. Kita lihat di sini contoh kita buat variabel gambar negatif dan gambar negatif yang sudah di grayscale. Ini gambar RGB nya yang sudah diimport pada praktikum sebelumnya, kemudian ini gambar gray-nya yang juga sudah disimpan pada praktikum yang sebelumnya. Kita tinggal memasukkan nilainya. Gambar negatif itu 255, yaitu L tadi dikurang 1 dikurang gambar RGB nya, yaitu yang sudah diimport pada praktikum sebelumnya. Saat kita lakukan hal yang sama, hanya saja untuk di grayscale, lalu kita tampilkan dengan plot. Nah, contohnya di sini dari gambar originalnya, warna putih ini akan menjadi warna hitam, sedangkan warna hitam menjadi warna putih. Begitu juga pada gambar grayscale. Nah, jadi sederhananya invert itu kita membalikkan warna menjadi warna yang berlawanan. Misalnya kita ke Photoshop ini, kita bisa lakukan di sini invert. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya adalah image contrast, mana image contrast ini adalah teknik dalam image enhancement yang digunakan untuk menyesuaikan rentang nilai intensitas pixel pada gambar. Dengan meningkatkan kontras, kita dapat membuat area tertentu pada gambar lebih menonjol sehingga lebih mudah dilihat. Image kontras ini berguna di situasi di mana gambar memiliki kontras yang rendah, sehingga detailnya itu sulit untuk dilihat. Nah, di sini ada contoh rumus dari linear contrast stretching, yaitu Gx, y, yaitu hasilnya sama dengan fx, y, dimana di sini adalah gambarnya, kemudian dikurang fmin, yaitu nilai minimum dari pixelnya, kemudian per
fmax dikurang fmin, dimana fmax itu adalah nilai maksimum dari pixelnya, kemudian kita kalikan dengan L dikurang 1, dimana L nya adalah 255 atau nilai maksimum dari pixel untuk gambar grayscale tadi. Contohnya kita di sini membuat variabel untuk nilai minimumnya, kemudian di sini nilai maksimumnya. Kita menggunakan library numpy untuk memanggil fungsi min dan max. Kemudian kita masukkan di sini di argumennya gambar yang sudah dalam bentuk grayscale. Kemudian ini kita buat rumusnya, yaitu contrast stretched sama dengan gambar gray, dimana ini fx, y tadi, kemudian dikurang min vol, dimana ini adalah fmin nya, per max vol, dimana ini fmax nya, dan min vol itu fmin nya, kemudian dikalikan 255. Kemudian hasil lainnya kita simpan dalam variabel ini, lalu kita tampilkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi image contrast ini aplikasinya biasanya untuk pengolahan citra medis, dimana dapat meningkatkan kontras. Itu berarti kita dapat membantu menyoroti area penting, misalnya seperti organ atau jaringan yang tidak jelas pada gambar medis, atau dalam fotografi atau videografi. Itu biasa kita sering pasti ketika mengedit gambar mengatur kontras. Misalnya di sini kita atur kontras. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika ini meliputi penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, perkalian dan pembagian pixel. Rumus sederhananya seperti ini: GXY sama dengan F1XY plus F2XY, dimana F1 ini adalah gambar yang pertama dan F2 ini adalah gambar yang kedua. Jadi kita menggabungkan dua gambar, kemudian nilai pixel setiap pixel itu kita gabungkan. Contohnya ini kita lihat di Photoshop. Ini saya sudah mengimport gambar. Ini gambar keduanya sebagai contoh. Misalnya ini kita punya gambar yang pertama, kemudian di sini gambar yang kedua. Lalu kita ingin meninjau satu pixel. Ini saya sudah buat penggarisnya dan kita zoom. Nah, dapat ini kita misalnya hanya meninjau pixel yang ada di sini. Misal kita ambil dulu nilainya yang ada di sini. Ini kita dapatkan nilai dari blue yang ada di sini ada 57 dan rednya 222. Misalnya kita catat nilai blue-nya, gambar 1 blue-nya itu tadi 57, kemudian gambar 2 kita catat juga nilai blue-nya itu ini. Gambar 2 kita tampilkan nilai blue untuk gambar 2 itu adalah 13. Jadi dalam operasi aritmatika ini sederhananya itu kedua nilai ini, misalnya kita jumlahkan penjumlahan, maka kedua nilai ini akan kita jumlahkan, kemudian hasilnya itu akan menjadi gambar baru dengan nilai pixel yang hasilnya dari penjumlahan dua buah gambar ini tadi. Oh maaf, ini gambar yang sudah subtract, maksudnya di sini kita edit gambar keduanya. Nah, misalnya kita dari gambar itu tadi kan sudah kita temukan nilai dari masing-masing pixel lah. Kemudian di sini itu di Photoshop itu linear dots atau add ini adalah fungsi untuk penjumlahan dari kedua pixel itu tadi. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jika kita zoom lagi, kemudian kita cek ulang nilainya, nilai blue nya ini menjadi 93.
terlihat jelas ya. Maaf, ini nilai blue nya untuk gambar yang pertama itu 80. Kita koreksi sedikit, berarti ini tadi 80, gambar kedua 13, maka harusnya hasilnya itu blue nya sama dengan 93. Ini hasilnya bisa dilihat di sini, ini gambar yang sudah ditambahkan. Nah, benar hasilnya 93. Sedangkan kalau kita subtract itu artinya kan 80 dikurang 13. Di sini ada fungsinya subtract, atau di sini adalah pengurangan. Itu 80 dikurang 13 sama dengan 67. Benar. Nah, sederhananya itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini sangat simpel untuk yang operasi aritmatika pada citra. Kita cek kembali kodenya. Jadi di sini kita membaca dulu gambarnya, kemudian kita untuk mengolah gambar di Python ini tidak sesederhana di Photoshop. Jadi untuk hasil untuk mendapatkan hasilnya itu gambar keduanya itu harus di resize atau diubah ukurannya sama seperti gambar pertama, yaitu kita pakai library OpenCV kemudian menggunakan fungsi resize. Mana ini gambar keduanya, kemudian kita gunakan gambar pertama sebagai acuan untuk ukurannya. Kemudian kita buat variabel baru yang namanya edit image. Lalu di sini kita panggil fungsi add, dimana kita letak gambar pertama dan gambar keduanya. Kemudian ini subtracted image, maksudnya untuk operasi pengurangan pakai fungsi subtract. Lalu kita tampilkan hasilnya dalam plot. Dilihat di sini gambar pertama itu seperti ini, sedangkan gambar kedua itu seperti ini. Jadi misalnya ini kan warna putih, berarti nilai mendekati 255. Misalnya di sini 200, misalnya di sini 200, sedangkan di sini nilainya 20, maka hasilnya akan menjadi lebih putih. Contohnya seperti ini. Ini 255 nih, putih solid. Sedangkan kalau subtract itu nilai dari yang di sini image 1 kemudian dikurangi dengan nilai yang di image 2. Terlihat hasilnya di sini, yang gambar yang gelap itu kan punya nilai pixel yang rendah. Kemudian di sini ada gambar yang gelap juga punya pixel yang rendah, hasilnya menjadi hitam. Sedangkan untuk perkalian citra itu hampir sama seperti penjumlahan dan pengurangan, hanya saja kita cuman mengalihkan, dan di sini ada pembagian juga mengalihkan. Di sini saya menggunakan membuat variabel baru namanya multiplied image. Kemudian di sini kita pakai fungsi multiply. Kita gambar pertama itu kita kali dengan 2. Ini artinya nilai pixel itu dikali 2. Contohnya terlihat di sini dari gambar yang sebelumnya itu ini menjadi lebih putih karena nilainya itu berada di 255. Itu artinya itu artinya kan dari gambar ini sudah tinggi, misalnya di atas 200, kemudian dikali 2 kan harus 400, tapi karena nilai maksimum 255 maka hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk divide image ini menjadi sedikit lebih gelap karena nilai pixel itu dibagi 2. Ini sebenarnya bisa kita lakukan multiply dengan gambar yang lain. Misalnya kita ambil gambar yang sama, lalu kita run hasilnya. Nah, jadi tidak terlihat karena hasil perkaliannya itu sebenarnya terlalu besar. Jadi sebagian besar dari gambar ini tidak terlihat. Maka saya pakai perkalian 2 di sini. Sama untuk pembagian di sini. Sedangkan ini kalau gambar itu dibagi dengan gambar itu sendiri, bagaimana hasilnya? Jadi putih semua. Selanjutnya adalah operasi boolean, yaitu pengecekan kondisi antara dua buah gambar. Ini sama seperti operasi aritmatika tadi, hanya saja kita di sini kan ada AND, OR, NOT atau XOR, exclusive OR. Misalnya di sini ada true and true, kan hasilnya true. Jadi langkahnya itu pertama kita lakukan threshold dulu dari kedua gambar, dimana gambar yang pertama itu kita kedua gambar ini kita threshold binary ya, sehingga hasilnya itu hanya antara 0 dan 1 atau 0 dan 255 untuk kasus warna di sini.
hasilnya itu misalnya kita buat fungsi variabel baru untuk boolean add n di sini, kemudian yang or kita untuk boolean or dan seterusnya. Lalu ini pakai fungsi namanya bitwise underscore, baru boolean apa yang akan kita operasikan. Lalu kita dapatkan hasilnya. Misalnya ini gambar yang pertama itu seperti ini, gambar yang kedua itu seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini kan ini gambar pertama, di sini daerah sini itu ini adalah warna putih yang berarti nilainya 255 atau kita sebut saja true, dan ini warna hitam yang nilainya itu 0, kita sebut saja false. Ketika dilakukan operasi AND, true and false itu artinya kan akan menghasilkan false. Kemudian misalnya di sini ada hitam, di sini ada putih, true and false, false and true, hasilnya itu menjadi false. Kemudian ini ada contoh operasi OR ya. Contohnya jika ada true and false, kan hasilnya itu true. Kita lihat di sini, misalnya di sini ada true, kemudian di sini ada false, maka hasilnya true. Jadi yang hitam ini menjadi putih. Sedangkan untuk not ini sebenarnya hampir sama seperti inverse, yaitu kebalikan nilai pixel dari yang semula. Jadi yang 255 menjadi 0, yang 0 menjadi 255, yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Sedangkan ini eksklusif OR, hampir sama seperti OR, hanya saja eksklusif OR itu hanya menerima dua nilai yang harus berbeda. Selanjutnya ada operasi geometri. Operasi geometri ini terdiri dari operasi translasi, resize, kemudian ada rotasi. Contohnya resize ini sesuai namanya berarti kita mengatur ulang suatu ukuran dari suatu gambar atau citra. Kemudian untuk translasi ini kita melakukan perpindahan secara pixel, dimana koordinat dari setiap pixel itu akan dirubah. Kemudian untuk rotasi sama seperti namanya, ini menjadi memutar, kita memutar suatu citra. Misalnya ini di Photoshop itu kita di sini punya kanvas dengan ukuran segini. Kemudian ini ada suatu citra. Jika kita melakukan resize itu artinya kita juga mengatur ukuran dari kanvasnya dan ukuran dari citra seperti ini. Sedangkan jika kita melakukan translasi, gambar itu pixelnya akan dirubah tapi kanvasnya itu tidak akan berubah. Jadi misalnya kita geser ke sini, misalnya kita geser 100 pixel kita ke kanan, jadi kanvasnya itu tetap ada tapi gambarnya itu berubah posisinya. Sedangkan jika kita melakukan rotasi, itu kita memutar gambarnya. Jika kita lihat hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Ini kan ini gambar sebenarnya ukuran asli dari kanvasnya atau ukuran asli dari gambarnya. Jika kita melakukan resize, maka gambar itu akan berubah ukurannya menjadi seperti ini. Sedangkan jika translasi itu seperti ini, jadi dia ini ada pixel yang kosong. Itu karena kita tidak merubah apapun dari kanvasnya, tapi kita merubah posisi pixel yang ada dari gambarnya. Jadi sebagian pixel itu di sini kita lihat menghilang. Nah, untuk rotasi ini berlaku hal yang sama seperti translasi. Jadi sebagian pixel ini jadi 0 nilainya. Sedangkan ukuran kanvasnya itu tidak berubah. Saya pikir saya tutup di sini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.